Saya lanjutkan lagi diskusinya mengenai performance based design. Melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Untuk memberikan gambaran ke kalian mengenai maksimum permanent drift ini untuk kasus near collapse. Katakan kita mendesain atau coba menghitung bangunan ini, katakan dia setiap lantai itu 4 meter ya, masing-masing 4 meter. Jadi totalnya itu 16 meter. Ya. Kalau bangunan itu sampai mengalami drift 2,5%, ya, itu artinya deformasi yang terjadi di puncak bangunan tersebut itu sebesar 2,5% kali 16 meter. Ya, itu nilainya sekitar 0,4 meter. Ya, jadi itu 0,4 meter atau 40 cm. Jadi bayangkan kalau di bangunan 4 lantai kemiringannya itu 40 cm di level lantai 4 itu sudah sangat besar. Itu kemiringannya itu sangat terlihat kasat mata dan itu sudah mendekati keruntuhannya. Itu ya kira-kira memberikan gambaran ke kalian apa namanya near collapse. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah secara deskriptif tadi sudah saya jelaskan frekuensi kemunculan gempa itu yang namanya sering, kadang-kadang, jarang, sangat jarang. Kalau kita kaitkan dengan kuantitas yang bisa dikuantifikasi, parameter yang bisa dikuantifikasi seperti periode ulang, ya MRI itu adalah MRI itu mean recurrence interval. Kalau bisa dibilang periode ulang ya, periode ulangnya. Kalau gempa yang sering itu periode ulangnya kurang lebih sekitar 70-75 tahunan sekali. Itu maksudnya ya. Kalau yang sangat jarang itu periode ulangnya sekitar 225 atau 250 tahun sekali. Jadi ini sering dibulatkan, ini 75 tahun sekali, ini 250 tahun sekali, ini 500 tahun sekali, ini 2500 tahun sekali periode ulangnya ya. Jadi gempa yang kemunculannya itu kurang lebih seperti itu. Bukan berarti setiap 75 tahun sekali ya. Tapi kalian sudah belajar tentang apa namanya periode ulang itu, seperti juga periode ulang hujan, periode ulang banjir, bukan artinya setiap 75 tahun sekali munculnya. Tapi adalah kemungkinan munculnya. Jadi kalau dalam kita ambil 50 tahun ya, yang dalam jangka 50 tahun itu kemungkinan munculnya itu 50%. Itu yang namanya gempa sedang. Gempa sering maksud saya. Kalau probabilitasnya itu 20% kemungkinan terjadinya. Ini kemungkinan terjadinya dalam 50 tahun ada kemungkinan terjadi 20%, itu gempa yang jarang. Yang kadang-kadang ya, occasional. Ini gempa sering, kadang-kadang ya, jarang, sangat jarang. Rare and very rare ya. Jadi very rare itu yang sangat jarang, itu kemungkinannya hanya 2%. Ya, hanya 2% di dalam 50 tahun. Ya, itu yang menjadi sedikit gambaran untuk memperlihatkan ya, kalau kemungkinannya hanya 2% itu sangat kecil ya dalam 50 tahun, tapi kalau itu sampai terjadi berarti gempa yang muncul itu biasanya magnitudenya cukup besar sekali ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya mengenai konsep performance based design ini. Begitu kurang lebih konsepnya. Nah, sekarang diskusi selanjutnya adalah bagaimana kita mencapai target kinerja yang kita inginkan tersebut. Khususnya untuk bangunan yang diharapkan bisa immediate occupancy dan life safety. Bagaimana teknik dan strateginya kita bisa mencapainya. Diskusi selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai beberapa strategi-strategi yang bisa digunakan untuk mendesain struktur penahan gempa agar mencapai kinerja yang kita rencanakan. Nah, diskusi yang saya sampaikan di sini banyak diarahkan kepada struktur baja karena memang
struktur baja ini relatif lebih punya variasi kemungkinan metode untuk menahan beban gempanya dibandingkan dengan struktur beton, opsinya lebih terbatas ya. Nah, opsi yang pertama ini adalah kita mendesain portal-portal secara khusus yang bisa menahan beban gempa. Jadi portal penahan momen. Jadi ini moment resisting frame ya. Moment resisting frame. Ya, kalau di peraturan itu ada yang namanya special, moderate, dan simple. Ya. Jadi tingkat kemampuan menahan momennya, kemampuan rotasinya itu ada special moment frame, moderate atau intermediate moment frame gitu, dengan simple. Sebentar saya bukakan peraturan baja baik yang ada di Amerika ataupun di Indonesia penamaannya ya. Oke, ini yang saya buka dari peraturan Amerika, American Institute of Steel Construction. Portal moment frame itu ada 3 jenis. Ada yang namanya ordinary moment frames, intermediate moment frames, dan special moment frames. Jadi itu sebenarnya terminologi yang yang resminya. Special moment frames, intermediate moment frames, dan ordinary moment frames. Ya, di Indonesia itu dikenal dengan sebutan yang sistem rangka pemikul momen khusus. Ini yang spesial. Kalau yang keduanya sistem rangka pemikul momen terbatas. Ini untuk yang intermediate-nya. Dan ordinary itu disebutkan sebagai sistem rangka pemikul momen biasa, SRPMB ini ya. Jadi kalau saya kembali ke slide saya. Nah, ini adalah SMF, special moment frame, intermediate moment frame, and ordinary moment frame ya. Perbedaan dari ketiganya ini adalah tingkat kemampuan dari portal tersebut menahan rotasi momen. Jadi kalau di hubungan kolom baloknya ini ya, perbedaannya itu adalah di hubungan balok ke kolomnya. Kalau dia moment frame yang dia spesial, itu kemampuannya bisa sampai menahan rotasi yang cukup tinggi ya, rotasi atau pergerakan rotasi seperti begini, rotasi yang disebabkan oleh momen yang bekerja itu bisa lebih dari 3% ya. Jadi ordinary moment frame tentunya lebih kecil dari situ. Nah, untuk bisa kita menahan beban gempa itu sebaiknya didesain menggunakan special moment frame. Special moment frame itu bagaimana? Koneksinya itu ada secara khusus disebutkan di peraturan, nanti akan saya sampaikan. Immediate on moment, ordinary moment frame itu kemampuannya sedikit kecil, jadi untuk beban gempa yang relatif tinggi disarankan menggunakan special moment frame. Nah, special moment frame ini nanti akan kita didesain di beberapa portal di bangunan tersebut. Di sini dicontohkan garis-garis yang tebal ini ya, di portal sebelah luar di kiri dan kanan, dan di depan dan di belakang itu memang didesain secara khusus untuk menahan beban gempanya. Sementara portal-portal yang lain di bangunan tersebut itu hanya didesain untuk menahan beban gravitasi. Jadi tentunya ukurannya juga akan jauh berbeda. Besarnya dimensi yang digunakan untuk moment frame dan portal biasa itu akan jauh lebih besar di moment frame dibandingkan dengan yang biasa. Jadi contohnya ini kalau misalkan salah satu potongan terlihat di gambar sebelah kanan ini adalah portal yang digunakan untuk menahan beban gempa, portal momennya, sementara yang tidak digunakan untuk menahan beban gempa, misalkan beban gravitasi, untuk portal-portal yang lainnya. Ya, jadi itu kira-kira dia. Nah, bagaimana bentuk hubungan balok dan kolomnya, koneksinya, itu ada satu dokumen yang menjelaskan koneksi-koneksi yang sudah dites, sudah diuji, sudah terbukti, teruji mampu menahan momen sampai rotasi yang cukup signifikan. Ya,
di dokumen AISC 358 tahun 2010 itu, ini disebutkan contoh-contoh jenis sambungan antara balok dan kolom yang sudah diuji mampu menahan rotasi momen yang cukup tinggi ketika bangunan tersebut berdeformasi akibat gempa. Ini ada contoh satunya, namanya RBS connection, reduced beam section, dan ini sangat detail sekali dijelaskan detail-detail kalau hendak menggunakan ini. Ada yang juga seperti begini, bolted, unstipen, tidak ada pengakunya di sini. Ini ada menggunakan baut tapi ada pengakunya di sini. Ada juga sambungan yang tipenya itu di bagian badan dan sayap bawah dan sayap atas itu digunakan baut, tentunya menggunakan pelat bantuan yang menghubungkan balok terhadap kolomnya, ya, sehingga mampu menahan momen yang cukup tinggi. Ada yang sifatnya juga bisa dilas, ya, dilas ini baik di sayap atas, di sayap badan dan sayap bawah dan di pelat badan, dan fungsinya baut ini hanya untuk ketika proses pemasangan perlu dibaut terlebih dahulu sebelum dilakukan pengelasan. Nah, 3 jenis yang terakhir ini sebenarnya memiliki hak paten yang penerapannya harus mendapatkan izin dari yang menggunakan, yang memiliki patennya. Ya, ini ada yang dikenal dengan side plate, proses side plate connection. Ini ada Kaiser bolted bracket. Ini di dokumen ini sangat jelas deskripsinya untuk masing-masing koneksi ini. Ya, dan tentunya di kali ini saya tidak akan membahas seluruhnya. Saya coba sedikit membahas jenis yang pertama, reduced beam section. Jadi memang sengaja bagian balok itu dicoak, dipotong seperti begini, ya, sengaja diperlemah, ya, di bagian ininya. Ini terlihat di sini, di protected area ini untuk menahan beban gempanya. Dan ketika portal ini bereformasi, nanti kerusakan ada di daerah tersebut, sehingga energi gempa yang diterima oleh bangunan ini akan diobserve atau diserap oleh ke bagian ini. Kerusakan yang disebabkan oleh gempa tersebut akan terkonsentrasi di sini, ya. Ini contohnya salah satu hasil pengujian koneksi yang menggunakan RBS, di mana yang tadinya ini arealnya ini sengaja dicat putih, dan kemudian akibat deformasi yang berulang-ulang dia akan mengalami kerusakan dan keretakan di daerah tersebut. Dan untuk merusak dan membuat bagian ini retak tentunya dibutuhkan energi gempa. Disitulah absorpsi energi gempanya dilakukan, ya. Dengan kenapa dia juga dibuat melemah begini, supaya kerusakannya terkontrol. Sudah pasti kerusakannya akan di bagian yang lebih kecil penampangnya, sehingga kalau misalkan nanti bagian ini harus diganti, itu lebih mudah proses penggantiannya, sehingga tidak terjadi kerusakan pada kolomnya. Kira-kira begitu targetnya. Nah, kalian bisa lihat di dokumen ini untuk jenis-jenis sambungan yang lainnya. Itu intinya tekniknya adalah menggunakan sambungan momen di hubungan antara portal balok dan kolomnya. Dan kadang-kadang ini mencapai special moment frame itu requirement-nya banyak dan susah dicapai. Dan kita bisa menggunakan jenis sambungan yang lebih sederhana di antara balok dan kolomnya, tapi dengan menambahkan bracing, pengaku, ya. Itu masuk kita kepada topik yang kedua, yaitu strategi mendesain struktur penahan gempa itu dengan menggunakan portal-portal yang diperkaku, menggunakan brace frame, ya, seperti begini. Nah, secara teori brace frame itu adalah tujuannya untuk mengurangi deformasi. Terlihat di sini perbandingan antara brace frame yang pengaku dengan tidak menggunakan pengaku. Deformasi lateral akibat gaya lateral itu lebih besar pada bangunan tanpa pengaku. Seperti ini secara signifikan dia berdeformasi secara lateral dibandingkan dengan pengaku. Itu konsep dari menggunakan pengaku, ya.